Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam opsi, obrolan politik, narasi dan kontroversi. Sobat opsi, kita ketemu lagi di dalam episode ke-16 dari program opsi yang tayang di channel Harpari TV. Sobat opsi, hari ini di kisaran akhir September menuju awal Oktober, seperti biasa di negara kita ini ketika menjelang hari-hari itu, maka yang ramai diperbincangkan itu adalah tentang PKI dan komunisme. Ya, mengapa begitu? Karena PKI telah membuat catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, khususnya yang terjadi pada 30 September 1965, di mana pada waktu itu PKI telah melakukan upaya kudeta terhadap pemerintah yang sah dengan cara membunuh 6 jenderal TNI dan 1 perwira lainnya. Itu kemudian menjadi catatan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, di mana itu membuat Indonesia selalu memperingatinya sebagai hari berkabung nasional. Karena 6 jenderal putra terbaik bangsa ini dan 1 perwira lainnya harus menjadi korban dari kebiadaban PKI yang ingin merebut pemerintahan yang sah, tapi dengan melakukan sebuah gerakan fitnah, dengan menyebut adanya gerakan dari Dewan Jenderal yang dilaporkan kepada Presiden Soekarno pada waktu itu bahwa TNI telah bersiap-siap melakukan kudeta dengan menggunakan nama Dewan Jenderal. Dan Dewan Jenderal itulah yang kemudian ditumpas oleh PKI pada waktu itu. Alasannya dalam rangka melindungi pemerintah yang sah. Sebuah pendekatan, sebuah cara yang khas karakter PKI komunis yang memutar balik fakta, memfitnah Dewan Jenderal dalam hal ini, seolah-olah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta, tapi faktanya sesungguhnya adalah PKI sedang memancing air di air keruh, memfitnah Dewan Jenderal, tapi dia sendiri sebetulnya yang hendak melakukan coup terhadap pemerintahan yang sah. Sobat opsi, itu sedikit gambaran apa yang akan kita bahas pada kesempatan episode kali ini. Berbicara tentang PKI, Partai Komunis Indonesia, memang seperti tidak ada habisnya. Karena PKI boleh dikata itu mengiringi perjalanan sejarah bangsa ini dalam kurun waktu yang cukup panjang. Boleh dikata ini sudah hampir 1 abad PKI itu ada. Perlu diketahui bahwa PKI itu muncul di Indonesia sebenarnya justru sebelum Indonesia merdeka. Jadi
PKI pertama kali masuk ke Indonesia dan terbentuk di Indonesia itu adalah pada tahun 1924. Ketika pada waktu itu sudah mulai muncul kesadaran-kesadaran gerakan berorganisasi di Indonesia. Mulai munculnya Budi Utomo, munculnya Syarikat Islam, ya. Kemudian Syarikat Dagang Islam, yang semula menjadi Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, munculnya Muhammadiyah, nah, itu kemudian PKI muncul, dan kemudian setelah itu muncul berdiri Ormas Nahdlatul Ulama. Nah, itu bagaikan rangkaian munculnya organisasi-organisasi politik di masa itu. Dan PKI muncul di tahun 1924, di mana ajaran komunis itu dibawa pertama kali oleh warga Belanda. Karena memang pada saat itu Indonesia memang sedang dijajah oleh Belanda. Dan tokoh Belanda banyak mempengaruhi pergerakan PKI di Indonesia. Salah satunya adalah Sneevliet, yang itu menjadi pemakarsa sekaligus inspirator munculnya PKI di Indonesia. Satu hal yang perlu saya sampaikan ketika tadi saya menyebut tentang gerakan-gerakan organisasi yang ada pasca 1908, munculnya kesadaran berorganisasi bangsa Indonesia. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa PKI itu sama dengan organisasi lain yang ingin bergerak untuk memerdekakan Indonesia. Tidak, jangan keliru dalam hal ini. Jadi kehadiran komunis, dalam hal ini PKI di Indonesia, meskipun itu beriringan lahirnya itu dengan organisasi-organisasi nasional lainnya, tidak berarti bahwa PKI itu hadir dalam rangka untuk ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Enggak, jangan keliru. PKI hadir dalam rangka dia itu memperjuangkan berdirinya negara komunis di Indonesia. Sebuah cita-cita yang berbeda dengan cita-cita yang dibangun oleh organisasi nasional lainnya. Dan itu terbukti. Itu terbukti di dalam perjalanannya. Jadi PKI sejak lahir sesungguhnya dia itu tidak pernah bercita-cita untuk memerdekakan Indonesia bersama-sama, memerintah bersama-sama dengan elemen nasional lainnya, tapi dia hadir dalam rangka ingin mendirikan negara Indonesia komunis atau negara komunis Indonesia. Itu catatan pertama yang harus digarisbawahi. Sehingga kita harus tetap memperhatikan dan mewaspadai tentang kehadiran PKI di Indonesia. Oke, Sobat Opsi, pasca berdiri tahun 1924, PKI terus mempengaruhi, berusaha mencari pendukung di seluruh pelosok negeri yang pada waktu itu sedang mencoba meretas jalan untuk Indonesia merdeka. Nah, jadi hanya selang 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1945, justru PKI itu mendirikan negara komunis Indonesia yang beribu kota di Madiun. Jadi PKI telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah yang sudah diproklamasikan tahun 1945 dengan mendirikan negara komunis Indonesia beribu kota di Madiun, di mana upaya mendirikan negara komunis itu dilalui melalui pertumpahan darah, di mana PKI menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara khas dari partai komunis yang kemudian dia membunuh pihak-pihak yang melawan kehendaknya, pihak-pihak yang tidak setuju dengan keinginannya mendirikan negara komunis. Maka catatan sejarah kita menunjukkan di Madiun, di Magetan, di Ngawi, di Ponorogo, itu banyak sekali ulama-ulama, banyak sekali kiai-kiai dan para santri itu dibunuh oleh PKI karena mereka menghalang-halangi atas gerakan PKI mendirikan negara komunis di Indonesia. Bukti-bukti sejarah sampai dengan sekarang masih ada.
Itulah kekejaman pertama kali yang dilakukan oleh PKI terhadap bangsanya sendiri, bangsa Indonesia. Ya, catatan sejarah kelam yang terjadi itu pemberontakan pertama PKI tahun 1948 di Madiun. Banyak bukti-bukti sejarah, ulama-ulama itu dibunuh secara kejam dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang, dikubur dengan tidak berperi kemanusiaan dalam satu lubang yang sama diisi dengan banyak jenazah yang waktu itu mati secara biadab oleh PKI. Itu pemberontakan PKI yang pertama yang menjadi catatan sejarah kita dan tidak akan pernah terlupakan. Anehnya PKI itu walaupun telah melakukan percobaan kudeta pada waktu itu dan kemudian memang berhasil ditumpas oleh TKR, ya, tentara rakyat, ya, tentara keamanan rakyat. Waktu itu TNI kita belum punya, tapi yang kita punya adalah TKR, BKR. Yang pada waktu itu PKI berhasil ditumpas. Ya. Kemudian negara komunis Indonesia berhasil dibubarkan. Dan seluruh tokoh-tokohnya melarikan diri. Sebagian lari ke luar negeri. Sebagian berhasil dibunuh oleh TKR pada waktu itu. Tapi anehnya, tahun 48 PKI memberontak dan kemudian tahun 55 justru PKI itu bisa bangkit lagi dan berdiri lagi, kemudian ikut dalam pemilu. Ini luar biasa. PKI itu memang tidak patah arang, ya. Walaupun sudah ditumpas tahun 48, dia dengan caranya, dengan kecerdikannya bisa meyakinkan kepada pemimpin-pemimpin negara pada waktu itu sehingga akhirnya PKI bisa berdiri lagi dan kemudian ikut dalam pemilu. Dan faktanya PKI justru dipilih oleh sejumlah banyak yang masyarakat Indonesia dan menduduki posisi keempat di dalam pemilu tahun 1955. Ini luar biasa bahwa gerakan PKI itu ternyata memiliki pendukung yang sangat besar walaupun bukan yang terbesar di Indonesia. Nah, tahun 55 PKI dengan kekuatan yang dia miliki, dia terus bergerilya, terus-menerus mencoba mendekati kekuasaan, mempengaruhi kekuasaan. Dan tentu dengan catatan kemarin mereka ditumpas oleh TKR dengan bantuan ulama-ulama yang memang karena umat Islam pada waktu itu banyak menjadi korban, sehingga pemberontakan tahun 48 itu kemudian dilawan oleh TKR dan juga umat Islam. Itu menjadi catatan bagi PKI bahwa musuh utama PKI adalah tentara dan yang kedua adalah umat Islam. Nah, itu yang membuat PKI itu di dalam gerilya berikutnya untuk mendirikan negara komunis di Indonesia tidak lepas dari upaya-upaya dia untuk melakukan perlawanan terhadap tentara dan umat Islam. Nah, seiring berjalan waktu, kemudian PKI ini terus mendekat kepada penguasa. Dan pada waktu itu PKI mendapat angin karena Bung Karno selaku presiden saat itu memberikan ruang kepada PKI itu untuk bisa menjalankan misi-misinya. Bung Karno sendiri bisa menerima kehadiran PKI dikarenakan Bung Karno memang butuh pendukung. Karena pada waktu itu Bung Karno punya ambisi-ambisi politik yang ingin dia jalankan dan itu butuh pendukung. Karena tidak semua ambisinya bisa diterima oleh kelompok lain atau pemimpin-pemimpin lain. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir Bung Karno dan Bung Hatta yang semula itu seolah-olah sebuah duit tunggal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi karena Bung Karno mulai terlihat mendekat kepada PKI, Bung Hatta pun kemudian lebih memilih berpisah dengan Bung Karno. Dan Bung Karno yang dekat dengan PKI seiring berjalan waktu
menjadi sangat membela PKI dan terjadi simbiosis mutualisme antara Bung Karno dengan PKI. Nah, pada waktu itu gerakan umat Islam sedang besar-besarnya, yang memiliki kekuatan besar pada saat Masumi. Ya. Masumi, NU pada waktu itu menjadi kekuatan-kekuatan besar yang berlawanan dengan PKI. Nah, ambisi Presiden Soekarno untuk merangkul semua pihak agar dia mendapatkan legitimasi untuk bisa terus menjalankan pemerintahannya, karena ada ambisi besar dari Presiden Soekarno pada waktu itu ingin menjadi presiden seumur hidup. Yang kemudian dia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, itu butuh dukungan dari kelompok-kelompok lain, kekuatan-kekuatan massa lain. Maka bagi dia merangkul PKI itu adalah sebuah kekuatan, karena dia tahu PKI itu pemenang pemilu nomor 4, lumayan besar. Nah, simbiosis mutualisme itu terjadi. PKI memang mendukung Bung Karno. Ketika Bung Karno menyampaikan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, maka PKI yang pertama kali menyetujui. Karena PKI memang punya tujuan. Tujuannya apa? Dia juga ingin menggunakan Bung Karno sebagai tangan dia untuk memenuhi ambisi-ambisinya. Ambisinya apa? PKI tetap sama. Catatan dia adalah kalau PKI ingin sukses mendirikan negara komunis, maka PKI harus bisa menyingkirkan tentara dan juga menyingkirkan umat Islam. Kalau tidak bisa menyingkirkan, paling tidak akan diadu domba di antara mereka. Itulah yang terjadi. PKI menggunakan cara-cara adu domba di sana. Cara-cara fitnah di sana. Iring berjalan waktu, maka Bung Karno kemudian banyak terhasut oleh keinginan dari PKI. Misalnya, pada waktu itu Bung Karno untuk merangkul semua pihak kemudian memunculkan Nasakom, ya, jargon Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Dia mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu untuk bisa maju maka harus menggunakan ideologi Nasakom. Artinya nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis itu harus bersatu di sana. Tidak boleh saling menafikan, tidak boleh saling menolak. Itu adalah konsep dia untuk merangkul itu. Tetapi konsep ini ditentang oleh TNI maupun ditentang oleh ulama dari dalam hal ini Masumi sangat menentang itu, yang lurus mengatakan itu. Sejarah kelam PKI yang telah melakukan pemberontakan itu tidak pernah dilupakan oleh TKR yang berubah menjadi TNI, ABRI, dan juga tidak dilupakan oleh umat Islam. Maka disinilah kemudian terjadi perang dingin di antara PKI dengan umat Islam, dalam hal ini Masumi, dan juga dengan TNI. Nah, PKI karena dia merasa mendapat angin dari Bung Karno, maka dia berusaha untuk mengipas-ipas Bung Karno, menghembus-hembuskan kebencian Bung Karno terhadap Masumi, menghembus-hembuskan kebencian Soekarno terhadap TNI yang dianggap itu menjadi bahaya yang bisa menjatuhkan Bung Karno, dan seterusnya. Dan rupanya hasutan itu berhasil masuk ke Bung Karno. Itulah yang kemudian membuat perjalanan PKI itu akhirnya sampai kepada tahapan yang kemudian meletuskan terjadinya G30 SPKI di tahun 1965. Sobat Opsi, 1965, 30 September, terjadilah peristiwa di mana PKI melalui Cakrabirawa, jadi Cakrabirawa itu sebetulnya adalah pasukan khusus dari TNI yang di sana seolah-olah pasukan Cakrabirawa itu adalah loyalis dari pemerintahan yang sah, tapi sebenarnya di sana sudah disusupi oleh PKI, agenda-agenda PKI. Melalui aktivitas gerakan yang dilakukan oleh PKI melalui Cakrabirawa itu, kemudian PKI
melakukan gerakan untuk membunuh Dewan Jenderal. Ya, dia menyebutnya Dewan Jenderal. PKI menyebut jenderal-jenderal yang ada itu dengan sebutan Dewan Jenderal itu sebagai upaya PKI untuk memfitnah TNI, para petinggi TNI pada waktu itu di hadapan Bung Karno. Jadi intinya dia memberikan informasi fitnah kepada Bung Karno bahwa para perwira-perwira tinggi TNI itu sedang merancang upaya kudeta terhadap Bung Karno. Perwira-perwira tinggi yang terdiri dari jenderal-jenderal itu menurut PKI itu yang dinamakan Dewan Jenderal. Dan oleh karena itu PKI meminta izin kepada Bung Karno untuk melakukan tindakan menumpas Dewan Jenderal dalam rangka untuk melindungi Bung Karno. Itu dalih yang dilakukan oleh PKI untuk melakukan pembunuhan secara biadab terhadap 6 jenderal. Sebetulnya 7 yang ingin dibunuh termasuk Abdul Haris Nasution. Tapi Allah memiliki skenario lain, memiliki kehendak lain. Abdul Haris Nasution pada waktu itu tidak berhasil dibunuh, berhasil melarikan diri, dan kemudian ini menjadi tokoh kunci bagi sejarah bangsa Indonesia pasca pemberontakan G30 SPKI itu. Sobat Opsi, sekarang memang banyak muncul pemberitaan-pemberitaan, banyak muncul pendapat-pendapat bahwa sejarah G30 SPKI itu katanya itu dalangnya bukan PKI, tapi dalangnya adalah Pak Harto. Itu yang dimunculkan di era-era berikutnya pasca Pak Harto lengser itu kemudian dimunculkan seperti itu. PKI memang tidak pernah berhenti menyebar fitnah. Karena memang hanya dengan cara itu PKI itu bisa menjalankan gerakan-gerakannya untuk memenuhi ambisi-ambisinya. Nah, pada tahun 65 itu, dengan cara dia memfitnah Dewan Jenderal, dia akhirnya bisa membunuh Dewan Jenderal itu. Dia berpikir bahwa dengan demikian nanti PKI akan menguasai Medan dan kemudian PKI akan bisa dengan mudah mendirikan negara komunis di Indonesia. Tetapi situasi ternyata tidak berpihak kepada PKI. Justru dengan kegiatan dia, gerakan dia membunuh Dewan Jenderal itu menimbulkan perlawanan dari TNI yang lain. Dan bahkan kemudian dengan cepat pada waktu itu Pak Harto pada waktu itu diberi dalam posisi dia yang menerima informasi langsung laporan atas terjadinya coup yang dilakukan oleh Untung CS itu, maka kemudian Soeharto melapor kepada Bung Karno. Tetapi respon Bung Karno sungguh mengagetkan Pak Harto waktu itu. Karena tampaknya Bung Karno menganggap peristiwa yang terjadi itu biasa-biasa saja di dalam revolusi. Kalau ada muncul korban 1-2 di dalam revolusi itu hal biasa. Tidak tampak sedikit pun kesedihan dari Bung Karno atas kehilangan 6 jenderalnya. Dengan situasi yang berkembang, ternyata kemudian tidak semua skenario PKI berjalan mulus. Bahwa ketidakmampuan membunuh Abdul Haris Nasution itu akhirnya menjadi lubang yang akhirnya menjebak PKI itu sendiri. Kemudian Pak Harto yang mendapatkan super semar dari surat perintah dari Bung Karno untuk mengatasi situasi keamanan pada waktu itu, dan kemudian akhirnya Pak Harto menjalankan tugas itu, mengambil alih komando keamanan di negeri ini, yang kemudian berangsur-angsur dibentuklah MPRS dengan ketua Abdul Haris Nasution, yang pada akhirnya MPRS inilah yang mengambil keputusan-keputusan strategis di negeri ini.
Karena memang pada waktu itu kita tidak memiliki lembaga-lembaga parlemen yang lain. Kita tidak punya DPR, kita tidak punya MPR. Maka ketika situasi genting seperti itu yang mengambil alih semua kebijakan itu adalah MPRS dengan Ketua Abdul Haris Nasution. Maka munculnya beberapa TAP MPRS yang menjadi legenda sampai dengan sekarang, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, di mana PKI kemudian dinyatakan dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di negeri ini. Dan itu berlaku sampai dengan sekarang. Nah, dibubarkan PKI dan kemudian di dalam TAP MPRS itu bukan hanya menyebutkan tentang pembubaran PKI, tapi juga menyebut tentang larangan bagi siapapun untuk mengembangkan paham komunisme, Marxisme, Leninisme di Indonesia. Dan itu yang kemudian menjadi pijakan sampai dengan sekarang di negeri ini. Sobat Opsi, berbicara tentang PKI memang tidak bisa kita berbicara dengan pendek ya, karena perjalanan ini panjang sekali. Pasca tahun 65, pasca PKI dibubarkan. Ya, pasca PKI dibubarkan. Tidak dengan sendirinya kemudian PKI itu berhenti. Ya. Fakta-fakta menunjukkan bahwa PKI tidak pernah berhenti berjuang. Dia tetap melanjutkan itu tapi dengan cara-cara terselubung, cara-cara bawah tanah. Dan itu akhirnya memunculkan pergerakan-pergerakan berikutnya di negeri ini pasca Orde Baru. Nah, Sobat Opsi, mengingat durasi waktu tentu saya tidak bisa menyelesaikan itu sekarang. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada episode berikutnya sebagai kelanjutan dari ini. Kita akan bahas di sana bagaimana PKI kemudian menjelmakan diri di dalam gerakan PKI gaya baru dengan cara-cara pendekatan baru, tapi tetap berusaha untuk menjaga eksistensi dia di era Indonesia pasca reformasi. Oke, Sobat Opsi, itu saja episode kali ini. Moga-moga ini sedikit memberikan satu pemahaman, pencerahan tentang bagaimana PKI ada di Indonesia dan bagaimana kejamnya PKI dan bagaimana jahatnya PKI ingin menciptakan negara komunis di Indonesia dengan cara-cara dia. Sampai ketemu di opsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Opsi, obrolan politik, narasi, dan kontroversi.